Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul menafsirkan hal-hal rohani dengan roh. Ketika kita membaca Alkitab, kita sering mencoba menafsirkannya dengan kebiasaan kita atau pengalaman kita yang telah kita miliki dari bumi ini. Karena itu, terkadang kita gagal memandang hal-hal rohani dengan benar, tetapi berbuat bodoh dan mengabaikannya. Ada seorang tokoh yang menjadi contoh dari hal itu. Ia adalah Judas Iskariot, salah satu 12 murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Ia memiliki iman yang sangat kuat dan baik pada awalnya. Biasanya, seorang yang dapat dipercayai di dalam sebuah organisasi atau lembaga dipilih sebagai petugas akuntansi lembaga itu. Pada awalnya, Judas Iskariot dipercayai, tetapi ia gagal memandang keilahian Yesus dengan mata rohani. Karena orang Israel sedang ditindas oleh Roma, ia berharap Yesus akan memukul kalah orang Romawi semuanya dengan kekuatannya dan kekuasaannya yang hebat. Namun, Yesus tidak menunjukkan kuasanya seperti yang diharapkan Yudas, maka hatinya penuh dengan rasa kecewa. Harapan itu muncul di dalam dirinya karena melihat beberapa mujizat yang dilakukan Yesus. Saudara-saudari sudah tahu mujizat Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan, bukan? Judas melihat Yesus membuat 5.000 orang makan dengan 5 potong roti dan 2 ikan, dan sisanya penuh 12 bakul. Karena itu, ia mengharapkan Yesus akan membebaskan orang Israel dari tindasan Roma. Padahal, Yesus ditangkap oleh tangan orang Roma dan meninggal di atas salib. Judas Iskariot tidak mengerti kenapa peristiwa ini terjadi. Kalau ia membaca nubuat dari Yesaya pasal 53 dengan memperhatikannya, dengan mudah, ia bisa memahami nubuat tentang kehidupan apakah yang harus dialami Yesus Kristus. Akan tetapi, karena ia tidak begitu, ia mulai mencurigai Yesus. Apakah dia benar-benar Mesias dan Kristus? Apakah dia sungguh-sungguh Tuhan yang datang ke bumi ini? Kenapa dia tetap diam jika dia adalah Tuhan? Kenapa dia dicemooh orang-orang jahat jika dia adalah Tuhan? Bukankah dia cukup bisa menghentikan mereka mencemoohnya jika dia adalah Tuhan? Sesudah, Judas Iskariot mulai memandang Yesus dari sudut pandang jasmani, setan juga mulai bergerak di dalam dia. Kita harus mempelajari firman Tuhan untuk memahami dunia rohani. Apa kata pertama Yesus pada waktu dia memanggil murid-muridnya? Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus memikul apa? Yesus tidak berkata ia harus memikul sarang yang nyaman dan mengikut aku. Tetapi dia berkata ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Walaupun kita memikul salib kita, akhirnya kita akan menerima perhentian kekal yang kita inginkan, bukan? Selama Judas Iskariot melihat Yesus dengan sudut pandang itu, bagaimana dengan 11 murid lainnya? Mereka semua melihat Yesus dengan sudut pandang rohani. Petrus telah berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Rasul Paulus yang masuk ke dalam kebenaran sesudah Yesus naik ke sorga berkata, "Ia sama dengan apa? Sama dengan Tuhan." Meskipun Yesus datang sebagai manusia, makan dan minum sama seperti kita, dan tidur sama seperti kita, ada orang yang melihatnya dengan sudut pandang rohani, dan juga ada orang yang melihatnya hanya dengan sudut pandang jasmani. Orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli Taurat, mereka semua melihat Yesus hanya dengan sudut pandang jasmani. Tak seorang pun dari mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Kamu orang buta karena kamu tidak mengenal Tuhan walaupun mengakui percaya kepada Tuhan."
Kamu menuntun banyak orang, tetapi sebenarnya orang buta menuntun orang buta, jadi keduanya jatuh ke dalam lubang. Kamu tidak mengenal Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai terang. Jadi, kita harus memahami apakah yang berasal dari dunia rohani dan apakah yang berasal dari dunia jasmani melalui semua ajaran Alkitab. Tuhan tetap kudus meskipun Dia memakai tubuh manusia atau tidak. Karena Tuhan selalu kudus, kata kudus sering digunakan untuk mengekspresikan Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita harus menilai hal-hal rohani secara rohani. Kenapa Yesus disalibkan? Apakah itu karena Dia tidak berkuasa? Ataukah karena Dia harus menjalani kehidupannya karena Dia telah datang sebagai korban penghapus dosa untuk semua umat manusia? Kenapa lambungnya ditikam dengan tombak? Kita bisa mencari semua jawabannya di dalam Yesaya pasal 53. Dia akan mengalami semua kesakitan itu. Tentang kehidupan yang harus dijalani Bapa dan Ibu juga tertulis di dalam Alkitab. Ada saudara yang sering berkata Bapa dan Ibu sudah hidup seperti ini dan itu. Namun, lebih baiknya kita memikirkan betapa banyaknya kesakitan dialami Bapa dan Ibu selama mereka datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Jika Bapa dan Ibu tidak datang ke bumi ini dan tidak mengajari kita kebenaran perjanjian baru, kita tidak akan terlepas dari neraka tempat di mana api bernyala-nyala untuk selamanya, bukan? Kita perlu bertanya, apakah aku sedang mengalami kehidupan iman yang salah karena tidak memahami yang rohani secara rohani? Judas Iskariot menjual Yesus dengan 30 keping perak karena keputusannya yang salah dan dia terkenal sebagai pengkhianat, bukan? Karena itu, salah satu arti kata Yudas adalah seorang yang berkhianat di negara-negara barat. Alkitab berkata bahwa karena manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh, mereka menganggap semua kehidupan iman kita itu sebagai kebodohan dan mereka tidak bisa memahaminya. Kehidupan iman kita bisa dipahami hanya secara rohani. Mari kita baca 1 Timoteus pasal 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu maksudnya, Yesus Kristus adalah pengantara antara Tuhan dan manusia. Dia sudah datang ke bumi ini sebagai manusia. Sebab Dia datang sebagai manusia, banyak orang tidak bisa melihatnya secara rohani. Di dalam Yesaya pasal 53, Nabi itu sudah berkata, Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dalam lukisan-lukisan, biasanya Yesus digambarkan sebagai seorang manusia yang tampan untuk menyatakan keindahan isi hatinya. Tetapi, menurut catatan Yesaya pasal 53 tentang penampilan Yesus, Dia seperti tunas kering, tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak menginginkannya. Inilah penampilan Tuhan ketika Dia datang ke bumi ini. Karena Dia memberitakan Injil dengan penampilan begitu, banyak orang sering mencurigai Dia.
Sangat banyak hal tentang dia sudah dimengerti jika tidak dilihat secara rohani. Mengenai hal ini, Rasul Yohanes telah menuliskan di dalam Injil Yohanes. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah berkata pada mulanya, jadilah terang. Pisahkanlah air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Firman itu adalah Tuhan. Ayat 14. Firman itu, yaitu Tuhan, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia dan diam di antara kita, Dia bermata, bertelinga, dan bermulut seperti kita, tidak berbeda sedikit pun dengan rupa kita. Ayat 14 kita baca lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Walaupun Yesus seperti tunas kering dan tidak tampan, sehingga kita tidak menginginkannya, Rasul Yohanes melihat Yesus secara rohani dan menerimanya sebagai Tuhan, seperti yang dia katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Ia adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Sebaliknya, Judas Iskariot berpikir bahwa Yesus adalah seorang yang menyelamatkan Israel dari penindasan dari Roma. Tetapi Yesus datang ke bumi ini untuk pekerjaan rohani, bukan untuk pekerjaan duniawi, bukan? Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu pada mulanya datang sebagai manusia dan diam di antara kita. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan hanya dari Tuhan bisa menerima Kristus. Yohanes mengatakan seperti itu dari ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Hal-hal rohani harus ditafsirkan secara rohani, tetapi iblis terus mengubah sudut pandang manusia untuk melihat hal-hal rohani secara duniawi. Iblis hanya mementingkan sudut pandang duniawi. Jika dia Tuhan, kenapa dia begitu lemah? Jika dia Tuhan, kenapa dia ditangkap? Jika dia Tuhan, kenapa dia digantung di kayu salib, sebuah alat hukuman mati buatan manusia? Seperti yang kamu lihat, Tuhan yang kamu percaya itu begitu lemah. Bagaimana kamu bisa menyembahnya dan percaya janjinya? Setan mengajukan pertanyaan-pertanyaan licik semacam ini. Karena itu, ada gereja-gereja yang kurang memahami pekerjaan penebusan Yesus. Ada gereja yang berkata, pekerjaan Injil Yesus itu sudah gagal. Betapa bodohnya perkataan itu. Karena mereka melihat dunia rohani hanya dengan sudut pandang duniawi, sama seperti Judas Iskariot, orang Yahudi, orang Farisi, dan orang Saduki, yang sudah melihat Yesus secara jasmani. Mereka tidak bisa melihat pekerjaan penebusan yang telah dirancangkan Yesus. Tetapi Tuhan memberikan umat-Nya pengetahuan supaya bisa mengenalnya, seperti Yohanes dan Petrus yang telah berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup, bukan?" Mari kita baca Matius pasal 16. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Menurutmu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus sudah dikaruniakan berkat Tuhan untuk memahami hal-hal rohani dengan roh. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yesus sudah datang secara rahasia dan menanggung pekerjaannya selama 3,5 tahun. Maka dia melarang mereka agar jangan memberitahukan kepada siapapun. Tetapi saat dia naik ke sorga, dia berkata, jadilah saksiku sejak sekarang, bukan? Misalkan raja mengenakan pakaian yang sama dengan rakyat jelata dan meninggalkan istana untuk melihat kehidupan rakyat. Ia menyembunyikan identitasnya dan melihat-lihat keadaan hidup rakyatnya. Karena ia mengenakan pakaian seperti orang biasa, apakah rakyatnya bisa mengenalinya adalah raja atau tidak? Karena mereka tidak mengenalinya, mereka memperlakukannya seperti orang lain. Lalu seorang pelayan di samping raja itu berkata kepada orang yang perlakukan raja dengan sembarang, bagaimana kamu begitu berani mengatakan seperti itu? Beliau ini adalah raja negeri ini. Sebelum saat itu, rakyat tidak bisa mengenal raja hanya dengan melihat penampilannya. Bahkan jika mereka mengenal raja, mereka akan diberitahu untuk tidak memberitahu siapapun bahwa raja sedang ada di desa ini. Tetapi apa yang terjadi pada hari berikutnya, sudah diketahui semua orang di desanya. Yesus juga sedang berkata, janganlah kamu memberitahukan kepada siapapun supaya bisa mengetahui bagaimana hidup mereka. Maksudnya, dia bisa membedakan orang yang sungguh percaya dari orang yang tidak percaya. Kalau rakyat tahu dia adalah raja, orang yang tidak benar menyamar sebagai orang benar. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, aku akan memberikan kamu kunci kerajaan sorga. Janganlah kamu memberitahukan kepada siapapun bahwa akulah Kristus, walaupun kamu tahu. Tetapi tepat sebelum dia naik ke sorga dari Bukit Zaitun, dia berkata kepada murid-muridnya, jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Beritahukanlah kepada mereka sekarang. Petrus, seorang yang bisa memahami hal-hal rohani dengan roh. Yohanes juga memahami hal-hal rohani dengan roh. Tetapi orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki tidak mengenal Yesus adalah Kristus dan Tuhan karena dia memakai tubuh manusia. Mereka tidak melihat hal-hal rohani dengan sudut pandang rohani, tetapi dengan sudut pandang duniawi. Bukankah dia anak Yusuf? Dia tidak berpendidikan? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Kenapa dia berkata bahwa dia datang dari sorga? Di dalam Markus, kita bisa melihat kaum keluarga Yesus pun menganggap dia tidak normal dan datang membawanya. Sudah ada orang yang melayani Yesus dengan sudut pandang rohani dan ada orang yang melihatnya hanya dengan sudut pandang jasmani. Sudah ada berbagai jenis orang. Di antaranya ada yang mengenalnya sebagai seorang guru karena mengajarkan Alkitab dan Taurat, dan ada yang mengenalnya sebagai seorang nabi. Tetapi orang-orang seperti Petrus, Yohanes, dan Paulus memahami sepenuhnya Yesus adalah Tuhan yang adalah firman pada mulanya dan yang sudah menciptakan segala sesuatu, bukan? Mari kita baca Markus pasal 3 dan melihat beberapa kasus yang tidak melihat Yesus dengan sudut pandang rohani. Pasal 3 ayat 20 kita baca. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kaum keluarga Yesus datang untuk membawa Yesus karena mereka berpikir Yesus tidak normal. Yohanes pasal 6 ayat 41. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga.
Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Apakah mereka di dalam ayat ini punya sudut pandang rohani? Mereka semua memahami Yesus hanya dengan sudut pandang duniawi. Mari kita baca Matius pasal 13. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama pada zaman ini. Untuk kita memahami hal-hal rohani dengan roh, kita harus berfokus pada pengajaran tentang orang-orang yang sudah mengenal Kristus yang datang sebagai manusia dan menerimanya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya mereka sudah menerima Yesus? Bagaimana penampilan Yesus di mata orang lain? Apakah kita masih melihat Tuhan dengan sudut pandang duniawi, bukan dengan rohani? Kita perlu memikirkannya. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka tidak melihat Yesus secara rohani, tetapi berkata, bukankah semua orang di desa kita mengenal dia? Bukankah bapaknya Yusuf, ibunya Maria, dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Dari mana diperolehnya hikmat itu? Mereka harus menerima Yesus melalui hikmat Yesus itu, tetapi mereka tidak melihat hal-hal rohani secara rohani. Maka mereka menolak Yesus, hanya menganggap semuanya sebagai hal yang jasmani. Sekarang, banyak orang berbuat apa yang sudah dilakukan mereka 2000 tahun yang lalu. Pentingnya, apakah kita mempunyai sudut pandang rohani atau sudut pandang duniawi? Meskipun kesempatan untuk diselamatkan tepat di depan mereka, mereka gagal meraih tali keselamatan dan jatuh ke neraka abadi. Lalu mereka sekarang harus meratap, menyesali, dan menderita. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Mereka berbicara seperti itu. Semua perbuatan itu didatangkan oleh orang yang tidak memahami hal-hal rohani secara rohani. Kita bisa berpikir, bukankah hampir semua orang Israel percaya kepada Yesus karena dia sudah langsung mengatakannya? Tetapi tidak begitu. Hanya 120 orang berkumpul di ruang atas Markus dan berdoa selama 10 hari dari hari kenaikan sampai hari Pentakosta. Meskipun banyak orang menyaksikan keajaiban Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan, tidak banyak orang mempercayainya. Walaupun mereka tahu tanda-tanda itu tidak bisa diperlihatkan oleh kuasa manusia, mereka tidak melihat Yesus secara rohani, tetapi hanya dengan sudut pandang duniawi. Maka mereka menghina Yesus dengan berkata, berapa banyak yang bisa dipelajari orang yang berasal dari Galilea? Berapa banyak kuasa yang bisa dia miliki? Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah orang-orang Yahudi itu bisa mencoba melempari Yesus dengan batu jika mereka melihatnya secara rohani? Mereka melihat dia hanya dengan sudut pandang duniawi. Mereka menganggap dia lebih rendah daripada imam besar, bahkan imam biasa. Karena itu, mereka semua menolaknya
walaupun mereka mendengar firman yang berkarunia untuk keselamatan mereka dari mulutnya. Alkitab mengajari kita bahwa semua perbuatan yang salah itu disebabkan mereka memahami hal-hal rohani hanya dengan sudut pandang duniawi, bukan dengan sudut pandang rohani. Kristus An-Sang-hong dan Ibu Surgawi, Yerusalem baru, yang harus kita terima pada zaman Roh Kudus. Apakah kita boleh menjadi sama seperti mereka 2000 tahun yang lalu yang berkata, kita sudah tahu siapa orang tuanya dan saudara-saudaranya, dia tidak berpendidikan? Apakah hal-hal jasmani itu bisa membantu kita mengenal Tuhan? Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 1. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semua itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Kepercayaan terhadap Yesus sudah dicap sebagai sekte orang Nasrani. Mereka menyebut Paulus sebagai seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Rasul Paulus didakwa di hadapan wali negeri. Walaupun cukup banyak waktu berlalu sejak Yesus naik ke sorga, orang-orang Yahudi masih mengenal Yesus sebagai seorang pendiri sekte orang Nasrani. Mereka masih belum memahami hal-hal rohani secara rohani, tetapi memahaminya secara duniawi. Meskipun begitu, rasul-rasul dan orang-orang kudus gereja awal memahami hal-hal rohani secara rohani dan berkata, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada juru selamat lain selain daripada Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan, gempa bumi terjadi. Semua pintu kamar penjara terbuka dan rantai yang mengikat Naripadana itu terputus. Maka kepala penjara itu mau membunuh diri. Paulus menghentikannya dan berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih di sini." Kepala penjara itu bertanya, "Bagaimana aku bisa diselamatkan?" Paulus dan Silas dengan berani berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Alkitab terus menunjukkan kepada kita perbedaan di antara sikap orang yang memahami hal-hal rohani dan orang yang melihatnya dengan sudut pandang duniawi. Jika begitu, di sisi manakah kita dan semua orang di dunia berdiri sekarang? Apakah dunia memahami hal-hal rohani dengan secara rohani dan berkata, Kristus An-Sang-hong adalah Tuhan kita, Ibu Surgawi, Yerusalem baru adalah Tuhan kita? Kenapa dunia tidak mengatakan begitu? Karena dunia tidak memahami dunia rohani dengan secara rohani. Apakah kita bisa berpikiran sama dengan pikiran mereka karena mereka tidak memahaminya? Tidak. Kita harus memilih jalan yang telah dijalani Petrus, Yohanes, dan Paulus sambil memahami hal-hal rohani dengan secara rohani. Paulus, Petrus, Yohanes, dan orang-orang kudus gereja awal tidak berbuat seperti orang lain. Mereka tidak berlutut di depan penindasan Kaisar Nero, tetapi sambil mengharapkan kerajaan sorga. Mereka tetap menjalani jalan itu dengan iman yang indah dan iman yang baik, bukan? Mereka percaya bahwa mereka akan masuk kerajaan sorga yang disediakan Yesus bagi mereka. Mereka sudah berbuat demikian karena mereka memahami hal-hal rohani dengan secara rohani. Orang-orang yang tidak memahami hal-hal rohani dengan sudut pandang rohani adalah orang buta.
Hanya orang-orang kudus gereja awal dan para rasul sudah terbuka mata rohaninya untuk melihat hal-hal rohani. Sebab itu mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mereka sudah mengenal Yesus adalah Tuhan yang sudah ada pada mulanya, bukan? Dan mereka sudah mengikuti Dia sampai akhir kemana saja Ia pergi. Zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Kita sedang berdiri di tahap penyempurnaan segalanya. Walaupun setan membelokkan sudut pandang manusia agar kita tidak memahami hal-hal rohani dengan secara rohani dan mempercayai Tuhan, kita yang sudah memahaminya harus percaya seperti yang telah kita pahami dan mengikuti Tuhan. Tuhan berkata, orang yang tertinggal di Sion, yakni setiap orang yang tercatat akan disebut kudus. Jadi, mari kita semua berdiri di posisi itu. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.